Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman sebangsa setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten memahami Islam secara kontekstual dan tekstual. Kali ini kita akan membahas dulu tentang ini pengemplang-pengemplang zakat ini yang kita identikkan nanti dengan para koruptor sebenarnya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita selama ini mungkin sudah menyepakati bahwa yang namanya koruptor itu adalah uh, maling yang paling besar, yang memang hukumannya itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran, asa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, bahwa pencuri laki-laki pencuri perempuan itu potong tangannya, bukan hukuman mati ya. Kenapa harus potong tangan? Karena memang, dan itu juga bertahap. Kalau yang maling hanya 500.000, 1 juta, itu pun karena memang kebutuhan hidup, ya mungkin hanya potong jari kelingking atau setengah jari. Tapi apabila mungkin uh, korupsinya sampai seperti Harvey Muiz kemarin, mungkin sampai 300-an triliun atau puluhan triliun, ya hukum Islam itu yang mewajibkan memang ada hukuman potong tangan itu. Kenapa potong tangan? Supaya memang siksaan bagi si pencuri ini juga bukan hanya di akhirat, dan memberi kesempatan kepada dia untuk bertobat. Syarat maling atau korupsi atau pencuri itu untuk dimaafkan dan diampunkan Allah dosanya, pertama dia bertobat secara taubatan nasuha, benar-benar ikhlas bertobat. Kemudian kedua, dia harus meminta maaf kepada pemilik harta atau pemilik uang atau pemilik barang yang dia curi. Baru yang ketiga, yang paling penting, harta curian atau harta rampasan atau harta yang dia maling itu harus dia kembalikan. Jadi kalau ada seseorang yang koruptor misalnya, dia dibunuh langsung mati, hartanya pasti akan diwarisi oleh ahli warisnya, tidak bisa dikembalikan kepada yang berhak, terkecuali mungkin kalau ahli warisnya berkeinginan mengembalikan. Tapi saya rasa ini suatu hal yang sulit bagi ahli waris untuk mengembalikannya. Tapi kalau yang bersangkutan masih hidup, hanya dengan dipotong tangannya menjadi cacat, menjadi aib, ada besar kemungkinan dia akan mengembalikan harta yang dia curi, yang dia korupsi tersebut kembali ke negara. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bayangkan apabila sang koruptor yang sudah mencuri uang negara, yang nantinya itu merupakan hak dari jutaan rakyat Indonesia, dan bayangkan saja di yaumil mahsyar, di padang mahsyar nanti, ketika ada jutaan manusia yang menuntut, yang mengejar, yang mendakwa beliau yang bersangkutan ini, kita tidak bisa bayangkan bagaimana beratnya. Makanya kadangkala harta itu, harta yang kita curi, kita rampok, walaupun bergelimang harta kita, tapi resikonya, pertanggungjawabannya sangat besar, sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita harus menyadari bahwa selain daripada koruptor ini, ada yang tidak secara langsung juga merupakan koruptor dari harta yang wajib dia zakatkan. Walaupun mungkin seseorang itu mendapatkan harta dengan cara halal, bekerja keras seumur hidup, mencari nafkah, bertani dengan hasil sawitnya, yang hasil perkebunannya yang ribuan hektar, atau dia berusaha, berdagang, berbisnis, sehingga dia memperoleh harta kekayaan yang melimpah ruah. Ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, sama juga dia sebenarnya sudah mengambil hak-hak dari asnaf yang 8. Asnaf yang 8 ini siapa? Yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah itu ada 8 golongan, sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ayat 60 itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Itu ada 8 asnaf. 8 asnaf itu termasuk fakir, miskin, amil, mu'allab, termasuk juga di sana ghorim. Ghorim ini adalah orang yang berhutang. Berhutang itu karena memenuhi jalan atau melaksanakan ibadah-ibadah atau untuk kepentingan sosial, atau dia memang untuk menafkahi keluarganya sampai berhutang, termasuk juga gharim. Kemudian juga orang yang mu'allab, kemudian yang musafir, yang terakhir itu adalah ibnu sabil. Jadi 8 asnaf ini termasuk fakir miskin yang diutamakan ini punya hak terhadap
harta yang dimiliki oleh agnia-agnia ini, para dermawan, para orang-orang kaya ini. Ketika hak mereka yang hanya 2,5% itu tidak dibayarkan, maka sebenarnya dia juga sudah mengkorupsi dari hak-hak dari orang yang berhak menerimanya. Jadi walaupun ya mohon maaf, walaupun Anda naik haji puluhan kali kan gitu, puasa tiap tahun, sholat tidak tinggal, tapi ketika Anda tidak membayarkan zakat yang 2,5% itu, Anda akan dituntut nanti di yaumil mahsyar oleh para fakir miskin, terutama orang-orang yang ada di sekitar Anda, di sekitar masyarakat Anda. Karena Imam Syafi'i itu mewajibkan kita membayar zakat di sekitaran lingkungan kita, masyarakat kita. Sebenarnya kalau konsep zakat ini dilaksanakan dengan baik, dengan konsekuen dan konsisten, saya kira di Indonesia ini juga tidak ada lagi masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin. Kenapa? Karena 2,5% dari harta kekayaan orang-orang tersebut bisa disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Tapi masalahnya memang faktor trust, kepercayaan juga di negeri kita ini masih kecil terhadap para penyelenggara badan amil zakat dan infak serta sedekah itu. Ini yang perlu diperbaharui, saya kira. Makanya masih banyak sebagian orang itu yang langsung menyerahkan zakat infak sedekahnya kepada yang berhak langsung menerimanya. Dan perlu kita gambarkan juga, sebaiknya juga para muzaki ini supaya bisa tertib setiap tahun membayarkan zakat, karena zakat harta ini secara syariat itu apabila cukup hisapnya, hisap itu artinya dia dinilaikan sekitar, kalau dengan bandingan emas, kalau dengan perhitungan emas sekarang sekitar 90 atau 100 juta. Kemudian termasuk haulnya, artinya tepat 1 tahun. Jadi sekali 1 tahun dia ada menyimpan harta, menyimpan uang yang nilainya hampir 100 juta, maka dia berhak mengeluarkan 2,5%. Artinya kalau dari 100 juta itu dia harus mengeluarkan 2,5 juta dari hartanya itu untuk dibayarkan menjadi zakat. Apa guna zakat ini? Adalah khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Untuk apa? Untuk membersihkan, untuk mensucikan harta-hartamu yang bercampur antara yang halal mungkin dengan sedikit yang subhat, supaya itu bersih, supaya tidak berdampak kepada bala dan bencana kepadamu, kepada keluargamu. Kenapa? Karena harta yang engkau cari itu ada hak-hak fakir miskin. Engkau tidak akan mungkin bisa kaya kalau ada, walaupun sebesar apa usaha ikhtiarmu, kalau Allah tidak mengizinkannya dan Allah tidak meridhoinya. Tapi yang perlu digambarkan bahwa yang dijakatin itu adalah barang-barang yang tidak bergerak, atau barang-barang yang tidak dipakai, yang disimpan, seperti emas yang disimpan, deposito uang di bank, atau uang dolar yang disimpan di brankas rumah. Untuk emas-emas yang dipakai istri misalnya, walaupun jumlahnya ratusan juta, tidak mesti dijakati. Misalnya juga tanah, walaupun nilai tanah itu jumlahnya misalnya miliaran, tapi tidak perlu dijakati ketika tanah itu tanah yang produktif. Tapi hasil dari tanah itu, kalau ada hasilnya itu mencukupi hisab dan haulnya, maka itu wajib kita jakati. Jadi tidak semua, walaupun hartamu mungkin ada 100 miliar, tidak 100 miliar itu milik asetnya harus dijakati. Yang dijakati itu adalah barang-barang yang disimpan, yang selama 1 tahun itu bisa tersimpan awet dia. Jadi kalau ada 1 miliar 2,5%. Kalau untuk infak sedekah di luar dari dan termasuk wakaf, di luar dari yang 2,5% itu tidak wajib. Itu hanya disunnahkan bagi kita yang mungkin ingin menambah bonus, supaya bonus untuk menyuburkan harta. Karena Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah mengatakan ibaratnya orang yang berinfak bersedekah itu umpamanya seperti satu butir biji atau benih yang tumbuh 7 cabang. Dari 7 cabang itu akan muncullah 100 buah atau hasil. Dan yakinlah tidak akan ada orang yang berinfak bersedekah itu jatuh menjadi miskin, bahkan akan menyuburkan hartanya menjadi lebih dan berlebih lagi. Selain itu juga ini akan menjadi tabungannya di akhirat kelak. Mungkin kita sudah sama mendengar, sudah sering melihat, sudah sering memperhatikan ketika ada seorang mayit yang diceritakan dalam Al-Quran, ketika dia meminta, "Ya Allah, hidupkan aku dalam waktu sedetik saja, ketika aku nanti hidup 1 detik, aku akan infakkan, wakafkan seluruh harta yang kucari di dunia ini." Begitulah penyesalan seorang hamba yang tidak mau berinfak dan sedekah. Kenapa? Karena harta yang kita tinggalkan itu tidak akan bisa kita nikmati lagi, akan diwarisi oleh anak keturunan kita. Di saat kita hiduplah kita bisa menginfakkan dan membersihkannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan ini, bukan hanya kita umat muslim bisa membayarkan zakat fitrah. Termasuk zakat fitrah ini dikatakan Allah akan tergantung pahala kita, tidak akan diterima pahala Ramadan ini sampai kita menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini kan hanya sekitar 3 kilogram lah. Saya kira ini tidak terlalu sulit orang rame-rame untuk zakat fitrah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menunaikan zakat harta kita. Semoga harta kita ini berkah, semoga harta kita ini akan bisa kita bawa kelak di akhirat menjadi bekal kita, menjadi tabungan kita ketika tinggalkan dunia ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.